diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud kepada langit dunia, yaitu kepada Baitul Izzah, yang kemudian diturunkan sedikit-sedikit sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan di masa Rasulullah menjalankan risalahnya. Al-Quran itu petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Petunjuk bagi orang yang beriman dengan ghaib. Karena Al-Quran, konsep Al-Quran adalah sebuah rumusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah untuk menertibkan kehidupan manusia di dunia supaya tertib dunianya dan tertib akhiratnya. Sebuah konsep untuk menjadikan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga. Sehingga dia berbeda dengan rumusan-rumusan yang lain. Agama hadir fungsinya bukan untuk hanya kepentingan duniawi, tetapi untuk dua-duanya. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Dalam hal ini saya ingin mengutip dua untai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana semua ucapannya tidak pernah lepas kaitannya dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Pertama, Rasulullah dalam sebuah hadis mengucapkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Cari makan, melanjutkan keturunan, itu tanpa Rasulullah pun manusia itu tahu. Tetapi di sisi yang lain, Rasulullah mengingatkan kepada manusia umumnya dan kepada umatnya khususnya, dunyaka la tadurru akhirataka. Duniamu jangan jadi malapetaka bagi akhiratmu. Silakan kamu cari makan, silakan kamu jalani kehidupan, tapi jangan sampai jadi malapetaka bagi kematianmu dan bagi akhiratmu. Al-Quran berfungsi untuk kedua-duanya. Sumber ilmu pengetahuan. Maka para ulama merumuskan ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu kepada tiga hal yang penting dalam tiga rumusan ilmu. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf. Dua-duanya berkaitan dengan akidah dan akhlak. Kapan manusia mampu menjalani perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga? Diawali oleh pengetahuannya yang bersumber dari Al-Quran tentang akidah, tentang akhlak, tentang kehidupan, juga tentang ibadah. Maka oleh karena itu, kita umat Islam yang yakin pada satu saat kita akan tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Hal yang terpenting dalam kehidupan ini, pastikan
segala yang menjadi malapetaka kepada akhirat kita harus terselesaikan lebih dulu. Pastikan kita sudah bertaubat nasuha dari segala dosa-dosa kita. Yang kedua, pastikan kita memiliki sesuatu yang tidak berakhir dengan kematian. Persoalan hidup di dunia, kita butuh kebutuhan hidup. Tetapi Allah dalam Al-Quran menyatakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Bagaimana kehidupan ini menjadi ibadah? Kita butuh seperangkat pengetahuan. Di sini kita cari makan. Jangan sampai cari makan menjadi cari neraka. Kita punya status, kita punya profesi. Kita berumah tangga, pastikan perjalanan rumah tangga itu perjalanan ke syurga. Salah-salah perjalanan rumah tangga itu menjadi sumber malapetaka bagi akhirat. Di sana ada halal haramnya, di sana ada fahla dan dosanya. Kita jadi pekerja, cari rezeki, pastikan perjalanan cari rezeki kita itu perjalanan ke syurga. Kita punya karir dan jabatan, pastikan perjalanan karir dan jabatan kita itu perjalanan ke syurga. Bagaimana caranya? Maka butuhlah pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang wajib secara general. Yang kedua, pengetahuan yang berkaitan dengan profesi masing-masing. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang bagaimana itu menjadi sumber amal ibadah kita bagi akhirat. Maka oleh karena itu, rumusan-rumusan syariat itu, kalau kita mengatakan itu kafah apabila terintegrasi ke semua aspek kehidupan. Kita selalu berbicara halal haram dalam semua aspek. Jauhi yang haram, pastikan itu halal. Niatlah untuk penunjang bagi ibadah dan akhirat, maka berubahlah perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga. Al-Quran adalah petunjuk. Apabila siapapun yang mengikuti konsep-konsep Al-Quran, maka ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Dunianya menjadi investasi bagi akhirat. Di sana kita diajarkan bagaimana menginvestasikan dunia untuk akhirat, sehingga kita bisa memastikan kita sudah cukup memiliki kebaikan-kebaikan yang tidak berakhir dengan kematian. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya berakhir dengan kematian. Yang tidak berakhir dengan kematian adalah amal-amal kebaikan kita. Amal kebaikan itu tidak cuma di masjid. Kalau mengandalkan amalan kebaikan hanya salat 5 waktu, cuma berapa menit sehari? Kalau mengandalkan amal kebaikan hanya saat di masjid, cuma berapa saat sehari? Tetapi menjadikan agama sebagai kehidupan itu hal yang terpenting. Semua aspek kehidupan menjadi amal ibadah. Sehingga An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, dalam menterjemahkan, menafsirkan, di saat Allah memuji manusia yang selalu berzikir kepada Allah, qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim, saat berdiri, saat tidur, saat duduk. Jangan pikir berzikir itu hanya di saat kita mengucap la ilaha illallah atau bermacam ucapan-ucapan zikir. Apapun yang kita lakukan, memastikan itu halal karena Allah.
menjauhi itu haram karena Allah, takut kepada Allah, itu menjadi majlis zikir. Saat kita cari rezeki, saat kita berumah tangga, di dalam pergaulan, dalam berkomunikasi, selalu menjaga halal haram, itulah ibadah. Ibadah tidak cuma saat membaca Al-Quran, saat berkomunikasi juga ibadah apabila etika komunikasi Islam itu dijaga. Betapa hancurnya pola komunikasi kita karena mereka tidak tahu rumusan Al-Quran di dalam berkomunikasi. Ulama telah merumuskan etika komunikasi sampai 20 bentuk etika komunikasi, supaya jangan sampai lidahmu, aktivitas komunikasimu menjadi sumber malapetaka, jadi penghuni surga, penghuni neraka. Maka itu butuh ilmu pengetahuan yang semuanya bersumber dalam Al-Quran. Kita mempertanyakan apakah anak-anak kita sudah kita bekali. Pasti dia orang yang selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Apalagi di masa daerah teknologi yang maju ini, yang berkembang pesat. Rasulullah menyatakan, aksaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Mayoritas umumnya penghuni neraka hasil dosa-dosa komunikasinya. Berkomunikasilah secara halal, itu menjadi ibadah, itu juga menjadi zikir. Tanpa menjaga etika dalam komunikasi, itu menjadi dosa-dosa. Yang tidak sadar, itu penyebab jadi penghuni neraka. Maka semua rumusan-rumusan Al-Quran yang telah diterjemahkan oleh para ulama di dalam bentuk ilmu pengetahuan dalam rumusan-rumusan syariat yang bersumber dari Al-Quran, jadikanlah itu sebagai kehidupan kita. Pada suatu ketika kita pasti meninggalkan dunia ini, kita butuh bersih suci dari dosa. Kita butuh modal amalan-amalan kebaikan. Semuanya tidak akan mungkin tanpa kita komit menjadikan agama sebagai kehidupan. Dan kehidupan kita adalah beragama. Beragama dalam semua aspek, selalu menjaga etika-etika Islam, aturan-aturan Islam, aturan-aturan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Itulah Al-Quran. Maka oleh karena itu, kita berdoa memohon kepada Allah, semoga kita diberi taufik dan hidayahnya, mampu menjadikan agama sebagai kehidupan. Karena agama yang kita anut itu adalah sumbernya semuanya dari Al-Quran. Semua hadis-hadis Rasulullah adalah menterjemahkan kandungan-kandungan Al-Quran. Rumusan-rumusan ilmu yang dirumuskan oleh para ulama semuanya bersumber dari Al-Quran untuk memudahkan umat mengamalkan. Karena tidak mungkin semuanya akan mencari ilmu pengetahuan langsung dari Al-Quran, mereka tidak mampu. Maka dibantu oleh para ulama memudahkan kita tahu isi Al-Quran di dalam menjalankan keseharian kita, sehingga perjalanan hidup ini benar-benar perjalanan menuju ridha Allah dan perjalanan ke surga.